Silakan duduk saudara, shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih Bapak Gembala, staf diaken, terima kasih Pak Simon. Di sebelah kirinya ada sahabat saya namanya Bang Petrus, jadi Simon Petrus, haleluya. Jadi sahabat saya, sahabat dekat saya sudah seperti keluarga saya. Ini sahabat saya ini hadir di pemerintahan. Dan sahabat saya ini bukan promosi, tapi kita sebagai anak Tuhan, saya support sahabat saya ini. Sahabat saya ini mau duduk di pemerintahan, jadi calon anggota legislatif dari Bekasi kalau salah ya. Bekasi ya, Bekasi mana? Bekasi, Depok ya. Jadi kalau saudara lihat wajah beliau, ya saudara minimal saudara doakan ya. Kalau nggak mau coblos, sobek aja kartunya, kira-kira begitu. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Bisa berdiri dikit kayak bisa dikenal gitu loh. Minimal nanti kalau di jalan saudara bisa lempari dengan batu, kira-kira begitu. Enggak lah, bercanda. Nah kita harus saling support untuk anak-anak Tuhan. Baik, sudah lama saya tidak khotbah di tempat saudara. Sebulan yang lalu di Plaza THB dan hari ini saya khotbah di tempat saudara. Terima kasih. Saudara, saya percaya bahwa hidup itu, kekristenan yang paling benar itu bukan cuma sekedar pengakuan di gereja. Saudara, saya banyak melakukan pelayanan di bagian Indonesia, di bagian timur. Saya belajar sesuatu tentang kekristenan. Saudara, Kristen itu jangan cuma sekedar pengakuan, karena pada akhirnya orang di luar sana tidak butuh pengakuan kita, tapi orang di luar sana butuh tindakan hidup kita. Makanya buat saya Kristen yang benar tidak kelihatan dari angkat tangannya, tapi Kristen yang benar itu kelihatan dari kelakuan hidupnya. Saya beri judul khotbah saya sederhana, judulnya adalah Jadilah Berbuah, Hidup yang Berbuah. Kalau bisa ditampilkan. Karena buat saya, saudara, setiap minggu kita bisa beribadah, tapi belum tentu setiap minggu juga kita berubah hidup kita. Makanya Kristen yang benar itu jangan cuma sekedar angkat tangan di gereja, tapi pulang tidak membawa apa-apa. Saudara, ada banyak orang Kristen datang ke gereja yang mereka minta cuma perbuatan dan berkat Tuhan. Saya tidak anti dengan berkat Tuhan, saya tidak anti dengan mujizat Tuhan. Tapi pelajari di dalam Alkitab, di mana Yesus buat mujizat, selalu ribuan orang datang kepada Yesus. Orang yang datang kepada Yesus tergila-gila dengan berkat dan mujizat. Satu kali 5.000 orang mereka lihat Yesus buat mujizat dengan 5 roti 2 ikan. Yang hadir berapa saudara? 5.000 orang. 5.000 orang kenyang dengan berkat 5 roti 2 ikan. Satu kali Yesus buat mujizat, Bartimeus buta melihat. Satu kali Yesus buat mujizat, Lazarus bangkit dari kematian. Tapi pertanyaan saya, di mana mereka ketika Yesus ada di atas kayu salib? Enggak ada, Pak. Makanya kalau mau lihat orang Kristen, jangan melihat kesetiaan orang Kristen ketika terima berkat dan mujizat. Tapi lihat orang Kristen kesetiaannya ketika mengalami proses dan salib. Masih setia enggak sama Tuhan? Makanya kalau saudara sedang mengalami salib, sedang mengalami proses, salib adalah cara terbaik yang diizinkan Tuhan untuk membuat saudara dewasa dan setia. Karena ada banyak orang gak setia dengan salib, gak setia dengan Tuhan karena proses. Makanya saudara-saudara tidak akan pernah temukan dosanya Daud apa, ketika Daud masih jadi gembala yang miskin, yang hanya menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Kasih tahu sama saya, apa dosanya Daud yang tercatat di Alkitab waktu dia masih miskin? Gak ada, Pak. Tapi lihat ketika Daud sudah jadi raja, dia sudah pegang tongkat, sudah pakai mahkota raja. Maaf bahasa saya, bintangnya sudah menyala. Dia jadi otak pembunuhan atas kematian Uria. Apa yang salah ketika Daud masih miskin dengan Daud yang kaya? Yang salah adalah begini, ternyata berkat Tuhan merubah karakternya dia. Ada banyak orang yang karakternya berubah, itu karena berkat Tuhan. Dulu ketika masih belum punya apa-apa, setia sama Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati, ketika tokonya ramai, apalagi ketika rekeningnya BCA bertambah setiap hari, orang lupa loh sama Tuhan. Makanya saya nggak heran, zaman sekarang itu banyak orang menempatkan Tuhan itu seperti Indomart atau kalau nggak Alfamart. Dibutuhkan didatengin, kalau nggak dibutuhkan say goodbye. Kita itu kadang menempatkan Tuhan hanya menjadi penjawab kebutuhan. Dan terbanyak kita datang kepada Tuhan, kebutuhan yang kita minta adalah kebutuhan ini, perut. Makanya orang Israel
Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka ngomel sama Tuhan. Kenapa orang Israel ngomel sama Tuhan? Karena urusan ini Pak, perut. Kalau saudara datang ke Tuhan cuma karena urusan perut, saudara nggak ada bedanya dengan 5.000 orang yang datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus karena Yesus bilang, sesungguhnya mereka datang kepadaku karena mereka kenyang. Saudara datang hari ini bukan cari kebutuhan yang di sini Pak, tapi saudara datang hari ini cari kebutuhan yang di sini. Maaf ya, yang di sini perbuatannya, tapi yang di sini pribadinya. Kita datang hari ini bukan cari perbuatannya, tapi kita datang hari ini cari pribadinya. Dan berita baiknya begini, ketika pribadinya ada dalam hidup kita, maka seluruh perbuatannya pasti dia nyatakan atas kehidupan kita. Pasti Pak, gak usah takut sama Tuhan, gak usah takut. Bapak model saya Pak, saya rela kerja keras, yang penting anak saya minum susu terbaik. Bapak model saya rela kerja keras, yang penting anak saya dapat masa depan yang terbaik. Bapak model saya aja Pak tahu yang terbaik buat anak, apalagi Bapak kita di sorga. Makanya banyak orang itu suka mencurigai Tuhan. Sampai kemudian begitu diberkati sama Tuhan, Tuhannya hilang. Saya ngalamin itu ketika saya jadi bapak. Anak saya itu usianya 14 bulan. Anak saya itu lucunya minta ampun, lucu banget. Kalau saudara mau lihat anak saya selucu apa, lihat aja bapaknya, kira-kira itu, selucu itu juga anaknya. Nah anak saya itu lucunya minta ampun. Anak saya itu usia 14 lagi suka main-mainnya. Ya memang anak-anak itu sukanya main. Ya, makanya kalau ada jemaat yang hobinya main-main sama Tuhan, ya mungkin karakternya memang mentalnya masih anak-anak kelihatannya. Anak saya itu lagi hobi main, sukanya itu anak-anak itu main gitu. Satu kali saya belikan dia mainan yang cukup mahal. Ya kita sebagai bapak pasti ngasih yang terbaik Pak Darwin. Kalau untuk anak kita pastilah. Kalau namanya bapak pokoknya makan gak makan yang penting anak dapat yang terbaik. Makanya saudara ya, bapak model saya aja tahu yang terbaik buat anak. Makanya saudara jangan heran, Bapak kita di sorga, dia kasih anaknya mati buat kita karena sayang sama kita. Tapi tamparan buat saya beberapa bulan yang lalu, saya belikan anak saya mainan yang cukup mahal. Nama anak saya namanya Bradley, itu lucu banget. Jangan lupa lucu plus ganteng kayak bapaknya. Waktu saya belikan dia mainan, saya baru pulang kantor. Ketika saya baru pulang kantor, saya lihat anak saya Bradley itu lagi main. Sama mainan yang kita belikan. Itu loh Pak, mainan yang begitu dibunyiin dia bisa bunyi etek 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 etek. Nah, saya baru pulang kantor, saya baru parkir mobil. Saya buka pintu rumah saya lihat anak saya Bradley lagi main. Etek 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 etek. Karena saya kangen banget sama anak. Saudara, kebahagiaan seorang ayah, kebahagiaan seorang laki-laki itu kalau pulang begitu dia capek lihat anak, dia peluk anak, itu beban itu langsung hilang. Itu. Nggak tahu kalau bapak-bapak di sini. Benar Pak. Itu Pak, saya kalau capek kerja atau habis pelayanan jauh capek itu. Itu kalau peluk anak Pak itu bahagianya minta ampun. Ya, peluk anak Pak. Bukan peluk istrinya orang Pak. Nah ketika saya buka pintu, saya lihat anak saya lagi main. Saya panggil anak saya. Bradley. Dia nggak noleh Pak. Kenapa dia nggak noleh? Karena dia sibuk main. Dia sibuk main sama mainan yang saya belikan Pak. Mahal loh Pak saya belikan. Saya panggil dia, Bradley. Dia nggak noleh, dia sibuk main. Etek, 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 etek. Sampai saya panggil kuat, Bradley. Sibuk main Pak. Etek, 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 etek. Sampai tahu gak saudara? Susnya itu, mbaknya itu bilang begini, Bradley, itu loh dedimu pulang nak. Nggak noleh Pak. Kurang ajar gak? Tiba-tiba Pak, seperti Tuhan itu ingetin ke saya. David, kamu tahu nggak? Banyak orang Kristen itu persis kayak anakmu. Apa Tuhan? Waktu nggak punya, minta diberkati. Waktu sakit, minta disembuhkan. Waktu susah, minta ditolong. Begitu diberkati, kita sibuk sama berkatnya, sampai lupa sama suara bapaknya. Saya belajar dari situ Pak, pantesan Daud berubah. Kenapa dia berubah? Karena berkat. Makanya orang Israel ketika di tanah perjanjian, mereka melupakan Tuhan. Padahal tanah perjanjian itu penuh susu dan madu.
Doa saya sederhana, jemaat yang dengar pesan ini, seberapa kaya dan diberkati saudara, tetap hatimu sama, tetap cinta Tuhan, sampai kapanpun tetap mengasihi Tuhan. Itu harusnya Pak, ada di dalam diri kita. Makanya begini, berkat itu jangan merubah identitas kita, biasa saja. Emang kenapa sih kalau jam tanganmu Rolex harga 250 juta, terus penyembahanmu kayak mahal gitu? Enggak Pak, biasa saja. Makanya apa yang kita terima, berkat pemberian harus membuat kita biasa saja. Karena kita tahu yang terpenting bukan berkatnya, tapi yang terpenting adalah pribadinya. Nah, satu kali Yesus ini capek pelayanan, habis pelayanan capek. Maka Alkitab mencatat, kita buka Matius pasal 21 ayat ke-18. Yang saudara bersuka cita katakan amin. Beberapa wajah masih susah ya, kenapa? Hutang masih banyak. Tenang Pak, hutang masih banyak, selesaikan. Jangan minta Tuhan yang selesaikan. Bapak yang selesaikan ya. Matius 21 ayat ke-18 kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota. Sebentar, Yesus kembali perjalanan dari mana? Setelah dia melakukan pelayanan. Orang kalau pelayanan itu ya cukup capek gitu kan. Makanya ketika dia pulang pelayanan, ternyata Yesus ketika pelayanan zaman dulu beda sama pelayanan zaman sekarang. Pelayanan zaman sekarang itu enak Pak, pelayanan zaman sekarang. Gitu. Apalagi ibadah zaman sekarang. Ibadah zaman sekarang itu enak. Kalau pelayanan zaman dulu, saudara, ibadah zaman dulu, kisah para rasul itu, mereka dikejar, beribadah, mau ditangkap, mau dibunuh. Kalau kita enggak, kita ibadah pelayanan zaman sekarang itu enak. Musik, sound system bagus, ruangan ber-AC, saking enaknya datang bukan beribadah. Tidur Pak, lanjut tidur dari rumah, tidur ke gereja. Saking enaknya. Nah ketika Yesus pelayanan, dia pulang ke kota. Saudara, hari Rabu saya akan pimpin rombongan ke Israel. Itu ada 25 orang yang saya pimpin. Itu kita seminggu lebih di Israel. Saudara, tempat pelayanan Israel, kota ke kota, itu bukan Jakarta Bekasi, bukan. Ini Jakarta Bekasi enak. Sekali lapar, mau apa? Kelapa gading, bakmi, babi guling, sate babi, serba babian ada. Kalau zaman itu Pak, pelayanan dari kota ke kota itu kayak kampung ke kampung, terjal. Jalanan terjal, jalan kaki, susah, sakit, panas. Nah karena Yesus dari satu kota ke kota, kotanya itu gak kayak Jakarta. Lapar, gojek, makanan datang, gak ada begitu. Ketika Yesus lapar, dia lihat satu pohon. Alkitab mencatat dengan jelas. Ketika Yesus dalam perjalanannya kembali ke kota, ini setelah pelayanan nih. Ini jalan kaki itu Pak. Sekarang mah kita enak kalau mau pelayanan, mobil ada, jemputan ada, pencet-pencet tinggal ada. Kita enak pelayanan sekarang itu. Tapi hari itu pelayanan itu penuh dengan pengorbanan. Makanya buat saya, pelayanan yang paling benar itu bukan pelayanan pemberian, tapi pelayanan pengorbanan. Apa sih Pak bedanya antara pemberian dengan pengorbanan? Oke, saya nggak ngomong duit. Jangan sampai saudara bilang, oh Bapak ini ngomong duit lagi. Enggak, gini. Kalau saudara sembuh, saudara sehat, keuanganmu baik, dan saudara mau melayani, semua orang juga bisa. Tapi ketika saudara sedang diproses, keuanganmu mungkin sedang hancur, ekonomi mungkin sedang tidak baik-baik saja, tapi saudara mau memilih untuk melayani, menyenangkan Tuhan, itu yang keren Pak. Makanya melayani itu jangan lihat karena kondisimu baik. Baik dan tidak baik, bahkan waktunya tetap layani dia. Itu kata firman Tuhan. Nah ketika Yesus dia melayani dari satu ke kota, dia kembali ke kota, maka Alkitab mencatat, kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Yesus merasa lapar. Lapar itu kondisi yang bisa membuat orang lemas. Dan lapar adalah kondisi yang bisa membuat orang marah. Makanya kalau bapak-bapak capek Bu, habis pulang dari kantor, gak usah diomelin, apalagi lagi lapar. Kasih makan dulu, baru diomelin. Ibu-ibu zaman sekarang, bapak-bapaknya, makan juga belum, udah dikasih makanan dari mulut. Itu makanya biasa pertikaian terjadi. Ya, orang itu kalau lapar, itu bahaya. Makanya saudara jangan menyepelekan kata lapar. Orang bisa bunuh saudaranya itu karena urusan satu ini, lapar, urusan perut. Sampai orang bilang begini, ya gak takut mati sih, tapi takut lapar. Nah banyak orang Kristen itu mentalnya begitu, takut lapar gitu.
Aku kalau ikut Tuhan gimana ya nanti diberkati enggak ya? Kalau ikut Tuhan nanti gimana ya, enggak bisa makan enggak ya? Saudara, sederhana saja. Bapak yang baik, dia tahu yang terbaik buat anaknya. Apalagi Bapak kita di sorga. Nah ketika Yesus lapar, maka Yesus lihat ada satu pohon. Namanya pohon ara, ayat yang ke-19. Yang bersuka cita, katakan amin. Ayat yang ke-19 kita baca sama-sama saudara. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Gini, ketika Yesus lapar, ini kan lapar Pak, dia udah pelayanan nih, wah udah jalan kaki. Udah lapar nih Pak, sama murid-muridnya, udah lapar nih. Wah ketika lapar, tiba-tiba lihat pohon ara. Yang ada di ekspektasinya Yesus apa? Makanan, betul gak? Ya kan? Ketika Yesus lapar, ketika dia lihat pohon, yang dia lihat apa? Makan. Enggak, zaman itu nasi padang sederhana, enggak ada Pak, enggak ada. Jadi hari itu Pak, dari satu kota ke kota, jalanan terjal, panas, sedang lapar, orang udah lemes. Begitu dia lapar, dia lihat makan. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Ketika Yesus lapar, dia lihat ada pohon ara, harusnya dia bisa makan dari pohon ara. Tapi ternyata Alkitab bilang begini, tetapi ia tidak mendapat apa-apa. Yesus gak banyak omong Pak. Ketika dia lapar, dia lihat pohon ara itu, tidak ada buahnya. Yesus gak tanya begini, kamu kenapa kok gak berbuah? Kok gak ada buahnya sih kamu? Gak ada Pak. Kamu dosamu apa gak berbuah? Tahu gak yang Yesus lakukan apa? Ketika dia lihat pohon ara itu, mengecewakan karena tidak ada buahnya. Tidak banyak bang bingbung Pak. Dia langsung bilang begini, katanya kepada pohon itu, "Hei, engkau tidak akan lagi berbuah selama-lamanya." Terus, dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Maaf ya, tanpa saya menyinggung siapapun, ada banyak orang Kristen seperti pohon ara. Tumbuh pohonnya besar, tapi sayang kering dan tidak ada buahnya. Makanya ini yang saya bilang Pak, Tuhan tidak dimuliakan dengan angkat tanganmu, tapi Tuhan dimuliakan dengan cara hidupmu. Buat apa satu pohon ditanam kalau tidak ada buahnya? Gak ada gunanya Pak. Gak peduli saudara mengaku gini, Pak saya Kristen loh Pak, puji Tuhan. Pak gereja saya pohonnya yang paling besar Pak, puji Tuhan. Bisa ditampilkan gak gambar pohon? Pak saya akar iman saya yang paling kuat Pak, bagus. Tapi Pak saya minta maaf Pak, gak ada gunanya kalau buah itu tidak muncul dan dinikmati oleh orang lain. Saudara, emangnya istrimu butuh angkat tanganmu? Enggak Pak. Anakmu butuh pengakuanmu? Enggak Pak. Mereka butuh kehidupan kita. Saya itu mulai detoks Pak diri saya. Saya itu kalau khotbah Pak, tiap hari, apalagi hari Minggu, saya khotbah. Tapi selalu kalau saya khotbah itu, kalau ada istri saya itu suka ngomong gini, ketika saya khotbah apa yang ada di benak istri saya ya? Saya pernah tanya sama istri saya, ketika aku khotbah apa yang ada di benakmu? Istri saya masih ngomong gini, ya aku bangga, suamiku melayani Tuhan. Gitu. Jangan sampai Pak, saya khotbah yang di benak istri saya ngomong gini, lu cuma jago di mimbar, tapi gak jago hidup. Ada banyak orang Kristen jago pelayanan, tapi gak jago hidup. Jago ibadah, tapi tidak jago dalam kehidupan. Makanya hari itu Yesus bilang begini, pohon ara, gak ada gunanya. Kalau kamu ditanam, akarmu kuat, bagus, puji Tuhan. Pohonmu besar, bagus. Bisnis saudara besar, puji Tuhan. Daunnya rindang, menutupi satu Bekasi, semua orang lihat, puji Tuhan. But without the fruits, you are nothing. Tanpa buah, kita gak ada gunanya Pak. Pada akhirnya, buah itulah yang memberi rasa kenyang. Buah itulah yang bisa dinikmati. Pertanyaannya, hidup kita berbuah enggak? Nah satu kali Yesus marah, ketika dia ngomong ke murid-muridnya, muncul Matius pasal 7 ayat ke-22. Ini saya akan bagikan buat saudara. Matius 7 ayat ke-22, satu kali Yesus marah. Dan dia bilang begini, kita baca sama-sama saudara.
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, apa saudara? Tuhan, Tuhan. Sebentar, semua kita yang datang hari ini, saudara yang angkat tangan, saudara yang memuji, semua teriak Tuhan, Tuhan. Pelayanan di mimbar, saya pendeta, worship leader, pemain musik, singer, asar, penerima tamu, kita sepakat, kita setuju bahwa hari ini kita semua meninggikan nama Tuhan, Tuhan. Yesus bilang begini, pada hari terakhir ada banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Makanya begini, Tuhan itu jangan cuma jadi seruan, tapi tanpa jadi kehidupan. Ada banyak orang yang menempatkan Tuhan jadi pengakuan, aku Kristen loh. Tapi tanpa kehidupan. Pada akhirnya bukan pengakuan kita, tapi kehidupan kita jauh lebih penting daripada pengakuan kita. Terus, bukankah kami, apa saudara, bernubuat demi namamu? Kira-kira gini, kalau orang bernubuat demi nama Tuhan, terjadi nggak nubuatannya? Terjadi. Apalagi zaman sekarang banyak orang suka dengan nubuatan. Saya itu pernah Pak, belum lama, seminggu yang lalu, ada orang datang sama saya minta dinubuatin. Tapi celakanya dia minta dinubuatin sesuai dengan requestnya dia. Dia minta gini, Pak nubuatin saya dong Pak sama anak saya. Kenapa? Karena anak saya Pak bulan depan kalau Tuhan izinkan anak saya mau ke Amerika Pak. Maaf Pak, kita selalu kadang suka dengan kata nubuatan itu, selalu yang menyenengin telinga. Oh, kayaknya saya salah khotbah nih kelihatannya. Kita suka dengan nubuatan yang suka nyenengin telinga. Kita suka dengan nubuatan yang mengenakkan telinga. Kita suka dengan khotbah yang mengenakkan telinga. Coba khotbah yang paling enak didengar itu apa? Khotbah 3 langkah diberkati. Semua orang suka. Saya tidak anti dengan kata berkat. Tapi berkat itu bisa jadi musuh yang paling berbahaya kalau hati saudara nggak siap. Saya cerita dikit ya. Ini terjadi Pak di keluarga saya. Saya ini punya om. Ini om saya itu 7 tahun yang lalu bener-bener gembel banget Pak. Gembel banget. Saya tahu lah. Ya dari wajahnya termasuk wajah saya kan kita bener-bener kita keluarga yang gembel gitu. Gembel banget Pak. Saya kalau ngomong itu gembel banget. Sekarang saya lagi ngomongin tentang om saya. Pak, setia banget sama Tuhan. Setia banget. Pelayanan, worship leader, sharing firman, khotbah. Satu kali dia pindah dari Sulawesi, dia pindah ke Kalimantan Timur. Dipercayakan tambang, Pak, tambang batu bara. Jangan heran, Pak. Pelayanan udah gak pernah. Istrinya ditinggal setahun. Sampai saya bilang begini, kamu dulu gembel, kamu minta sama Tuhan. Begitu kamu didoakan sama hamba Tuhan, kamu diberkati, istrimu pun kamu tinggal. Kenapa? Karena ketika Daud sudah jadi raja, terlalu gampang untuk dia melakukan dosa. Hati-hati Pak, kaum saya hati-hati. Ketika Tuhan berkati, jangan pernah berkat itu merubah karakter dan keaslian kita. Sederhana Pak, berkat itu Pak, cuma pemberian atas dunia. Bukan membawa kita pada kekekalan sorga. Nah hari itu murid-murid Tuhan dia bilang begini, kami bernubuat demi namamu, terus mengusir setan demi namamu, terus mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Mereka bilang, terus Yesus bilang begini, mereka mengusir setan demi namaku, mereka bernubuat pelayanan, ini kalau kita mah masih khotbah, masih pelayanan, kita masih belum keren. Kalau orang-orang ini keren nih. Kalau kita ini masih khotbah, masih pelayanan, kita nggak sekeren orang-orang ini. Orang-orang ini Pak bernubuat, ngusir setan. Dan Alkitab bilang begini, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi celakanya apa? Yesus bilang begini, ayat ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Terus, aku tidak pernah mengenal kamu sebentar. Buat saya ini aneh. Kalau ayat tadi dia bilang begini, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, tapi Yesus bilang begini, aku tidak mengenal kamu. Jadi ada orang-orang yang pakai nama Tuhan, demi nama Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak dikenal oleh Tuhan. Dia mengatasnamakan Tuhan, tapi nggak dikenal oleh Tuhan. Makanya Yesus bilang begini, aku tidak mengenal kamu. Yang lebih uniknya lagi, anehnya lagi. Kita akan cari kebenarannya saudara. Yesus bilang begini, Enyalah daripadaku kamu sekalian, apa saudara? Enggak, kurang keras. Apa saudara? Pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, kejahatan apa yang mereka buat? Oh,
Mereka mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Mereka mengadakan mukjizat demi nama Tuhan. Mereka bernubuat demi nama Tuhan. Semuanya dibungkus dengan nama Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini, "Enyalah kamu sekalian, pembuat kejahatan." Pertanyaan saya, kejahatan apa yang mereka buat? Mereka enggak membunuh, mereka enggak berzina, mereka tidak mencuri. Tapi kenapa Yesus bilang, "Enyalah kamu sekalian, pembuat kejahatan"? Pertanyaan saya, kejahatan apa yang mereka buat? Saya waktu lihat ayat ini Pak, saya agak bingung. Kok Tuhan bilang mereka orang jahat? Mereka enggak mencuri loh Tuhan. Yang ada di kita ini Pak, yang ada di kita ya, yang ada di kepala kita, orang jahat itu kalau membunuh, orang jahat itu kalau berzina, orang jahat itu kalau mencuri. Ya itu memang orang jahat, melakukan kejahatan. Tapi di ayat ini Yesus bilang begini, "Enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan." Pertanyaan saya, kejahatan apa yang mereka buat? Ada yang bisa kasih tahu saya? Kejahatannya apa? Apa Pak Simon kira-kira Pak? Hah? Berbohong Pak. Tahu gak saudara jahatnya mereka itu apa? Yang pertama, pakai nama Tuhan, tapi gak dikenal Tuhan. Itu jahat. Itu namanya penipu. Satu kali saya bilang sama istri saya, tiba-tiba Pak, ada tagihan Pak. Tagihan di restoran. Nah kami di Manado itu buka restoran. Ya. Bang Petrus pernah makan di sana ya. Restoran saya beda Pak. Restoran saya itu jualannya grill, bakar-bakar. Itu beda sama Jakarta beda. Kalau saudara makan grill di Jakarta kan paling sekali makan enak, kenyang gitu. Tempat saya lain Pak, sekali gigit surga terbuka. Nah, itu bedanya itu. Satu kali ada tagihan di restoran. Tagihannya gak main-main Pak. 2 juta lebih tagihannya. Terus saya tanya, kan mereka report, Pak David. Iya Pak David, Pak ada tagihan Pak. Tapi belum dibayar, ada yang makan tapi belum bayar. Berapa? 2 juta lebih. Terus saya tanya atas nama siapa? Loh Pak, katanya ini temennya Bapak. Terus kita cek dong di CCTV kan. Kita cek di CCTV. Begitu kita cek yang mana ini Pak, pokoknya di jam ini, di menit ini saya cek. Saya lihat, gak kenal. Tapi kok bisa pakai nama saya? Oh ternyata Pak, ditelusuri, ternyata dia itu ternyata gitu. Jadi kalau di restoran itu, saya temennya ini, tadi sudah telepon ya, sudah bilang gitu. Tanponya dan biasanya sudah mau bayar baru dia ngilang. Orang itu pakai nama saya untuk melakukan kejahatan demi keuntungan. Banyak orang Kristen begitu Pak, pakai nama Tuhan demi keuntungan, tapi begitu didisiplinkan Tuhan gak suka. Orang Israel di tanah perjanjian itu pakai nama Tuhan. Tuhan, kami lapar. Begitu masuk di tanah perjanjian, penuh susu, penuh madu, gak pernah susah. Mereka kenyang atas nama Tuhan, tapi mereka melupakan Tuhan. Ada banyak orang memakai nama Tuhan, tapi sebenarnya gak dikenal sama Tuhan. Doa saya saudara, jangan pakai nama Tuhan hanya cuma untuk kepentingan kebutuhan perut. Tapi sungguh-sungguhlah jadi anak Tuhan. Benar. Terus, dan saya temukan Pak Simon, Yesus itu marah sama mereka, sampai Yesus bilang begini, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku gak kenal kamu. Jadi ternyata Matius 7 ayat ke-21 sampai ke-23 itu muncul. Karena ada ayat sebelumnya, ada sebabnya. Sebabnya gini, Matius 7 ayat 20. Kita baca sama-sama ya, Matius 7 ayat 20. 1, 2, 3. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ternyata begini, mereka ngomong begini, aku sudah pelayanan, aku sudah sembuhkan orang sakit, aku sudah buat mujizat. Yesus bilang begini, gak penting itunya, yang penting buahnya. Jadi ternyata kekristenan kita itu diukur bukan dari pelayanan, berkat dan mujizatnya. Tapi kekristenan kita itu diukur dari buahnya.
Ini saya cerita nih tentang pertobatan, ada om saya lagi satu. Itu kakak iparnya Pak Wagirin. Ketika sakit, dari pengobatan 1 bulan itu di Manado, kami semua tanggung biayanya Pak. Dia lihat ternyata orang Kristen. Jadi di kampung itu saya digosipin, saya diomongin sama keluarga. Itu loh pemakan daging babi, itu nggak bener hidupnya, itu hati-hati, jangan jabat tangan. Tapi ketika mereka sakit, udah hampir mati Pak. Karena istri saya dokter, istri saya aturkan semua pengobatannya. Sampai dari datang, sampai pulang, sampai sembuh ke kampung. Ternyata itu jadi kesaksian bahwa ponakan kita David itu orangnya baik. Saudara, per hari ini, om saya namanya Wagirin, untuk pertama kalinya dia masuk ke gereja sebagai orang Kristen. Saya nggak pernah ngomong tentang Yesus, saya nggak pernah paksa untuk dia tentang Yesus, tapi ketika dia lihat hidup, dia lihat buah keluarga kita, dia mau untuk dia terima Yesus. Begini Pak, buah kita Pak jauh lebih penting daripada pengakuan kita. Saudara bisa pelayanan hebat, keren. Mengadakan banyak mujizat, keren. Ibadahmu setiap minggu, keren. Apalagi baca Alkitab 3 kali selesai, 5 kali selesai, 10 kali selesai, keren. Pelayanan keren. Tapi tanpa buah yang nyata, kalau nggak ada buahnya, maka sia-sia. Makanya saudara, di Israel, tampilkan 5 menit lagi saya selesai. Itu ada satu tempat yang sangat terkenal. Itu ada petanya itu. Ini nanti saya hari Rabu saya akan pimpin rombongan ke sana ini. Saudara, ada 2 tempat yang jadi tempat wisata hari ini. Kalau setiap rombongan Indonesia, mereka ke Israel, wisata tur ziarah ke Israel, mereka akan selalu ke 2 tempat ini. Yang pertama namanya Laut Mati, Dead Sea. Yang kedua namanya Danau Galilea. Nah, antara Danau Galilea dan Laut Mati itu beda banget. Padahal ini saudara, ini bukan ke atas dan ke bawah, bukan. Ini ke samping. Jadi air dari Sungai Yordan itu mengalir ke Danau Galilea, kalau bisa dibalik begini, juga mengalir ke Laut Mati. Cuma bedanya begini, antara Laut Mati dan Danau Galilea itu dapat sumber air yang sama. Kalau saudara baca secara geografi tentang letak geografi termasuk sungai mengalir kemana, itu mereka dapat aliran air yang sama dari Sungai Yordan. Jadi air yang di Danau Galilea sama air yang di Laut Mati itu sama, sumbernya dari Sungai Yordan. Kalau dulu Sungai Yordan itu besar. Pertanyaan saya begini, dapat sumber air yang sama, tapi kenapa menghasilkan sesuatu yang berbeda? Kalau di Danau Galilea banyak kehidupan, tapi di Laut Mati adanya kematian. Danau Galilea, setiap orang Indonesia kalau ziarah tur ke Israel itu selalu minta ke Danau Galilea. Danau Galilea itu di samping kanan dan kirinya subur banyak pohon. Dan di dalamnya ada ikan. Namanya ikan Petrus. Bahasa Indonesianya ikan mujair. Ada banyak orang ke Israel, Pak nanti kita akan makan. Ya, salah satu nanti kita akan makan ikan Petrus. Wih Pak, puji Tuhan Pak. Saya nggak pernah loh Pak makan ikan Petrus Pak. Ini tanda keajaiban. Begitu datang loh Pak, kok mujair Pak? Ya iya tilapia model kayak mujair. Namanya aja keren. Ya kan? Cuma kan nama itu kan ternyata merubah nilai kan. Contoh pisang goreng sama fried banana harganya beda loh. Padahal sama-sama pisang goreng gitu ya. Makanya saudara jangan nama saudara berubah. Anak Tuhan tapi kelakuannya kayak budak. Jangan begitu, nanti nilainya berubah ya. Nah, Danau Galilea dan Laut Mati itu beda banget. Yang satu ada kehidupan, yang satu adanya cuma kematian. Yang lucunya begini, di Laut Mati itu ada airnya, tapi tanahnya kering. Lucu nggak? Kan biasanya begini, di mana ada air maka rumput subur gitu kan. Di mana ada air selalu ada kehidupan. Tapi lucu nih di Laut Mati, ada air tapi di samping kanan kirinya gersang dan kematian. Di Laut Mati nggak ada ikan, nggak ada. Kodok juga nggak ada Pak. Di Laut Mati nggak ada tumbuhan. Lucu nggak? Ada air tapi nggak ada kehidupan. Tahu nggak saudara? Laut Mati itu kenapa tidak menghasilkan kehidupan? Karena Laut Mati itu bagian dataran bumi yang paling bawah. Jadi air yang diterima dari Sungai Yordan ditampung sama Laut Mati, tidak dia bagikan. Coba lihat, dari Laut Mati nggak ada lagi sungai-sungai.
Beda sama Danau Galilea. Dari Danau Galilea ada Sungai Hula, ada sungai yang lain itu, Hunias River, ada sungai-sungai yang lain. Tapi kalau di Laut Mati cuma ditampung, cuma dikumpulkan, akibatnya kadar garamnya tinggi dan tidak ada kehidupan. Orang Kristen kalau modelnya kayak Laut Mati, berkat diterima sendiri, punya duit sendiri, makanan buat dirinya sendiri, tidak pernah berbagi buat orang lain, rohaninya pasti mati. Kenapa Laut Mati tidak ada kehidupan? Karena Laut Mati itu kadar garamnya terlalu tinggi. Maaf ya, bukan sok cocok logi. Kita ini orang Kristen, kita ini disuruh jadi garam dunia, betul gak? Tapi kalau garam ditumpuk terus Pak, lama-lama tubuh kita ini perlu garam. Tapi kalau garamnya kebanyakan dan tidak terkontrol, maka bisa mengakibatkan kematian. Makanya garam saudara mesti bagikan buat orang lain. Itu salah satu tugas kenapa kita harus jadi garam dunia. Garam yang memberi rasa. Sedangkan di Danau Galilea, ketika airnya dia terima, dia bagikan. Dia berbuah buat orang lain. Dia berbuah buat sungai yang lain. Dia bagikan airnya itu buat orang lain. Sederhana, orang Kristen yang hidupnya berbuah pasti dinikmati oleh orang lain. Makanya pesan sederhana hari ini, jadilah Kristen yang berbuah. Karena buahmu jauh lebih penting daripada pengakuan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang saudara bangkit berdiri, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.